Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini adalah video terakhir bedah buku NLP atau Stories. Kan baru sampai bab yang ke-8. Harusnya masih ada 10 bab lagi. Yes, saya putuskan untuk merangkum saja perjalanan akhir-akhirnya itu karena isu-isu yang signifikan sebenarnya sudah di-cover. Inti-inti dari sejarah itu sendiri sudah tercover. Video ini lebih akan membahas bagaimana selanjutnya masa depan atau sejarah yang akan dibaca oleh anak cucu kita yang mungkin tertarik mendalami NLP itu akan membaca. Jadi bagian akhirnya saya akan review secara cepat. Jadi di video sebelumnya saya sempat singgung saya akan dibahas soal adanya beberapa skandal gitu ya. Skandal pertama adalah Richard Bandler itu pernah terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. Ya, yang panjang itu kalau di googling ketemu lah ceritanya. Yang memang sampai akhir tidak terbukti, meskipun ya orang selalu bertanya-tanya gitu ya. Masa iya dia tidak terlibat karena pembunuhan seorang wanita itu di rumah itu hanya ada si wanita, Bandler sama satu orang lagi gitu. Nah, jadi mayatnya ada, korbannya ada, kemudian pistolnya ada, pasti salah satu dari dua itu yang menarik pelatuknya, cuman tidak pernah terbukti sampai akhir siapa di antara mereka gitu ya. Jadi nggak terbukti lah. Jadi intinya ya pada akhirnya lolos. Cuman itu ya ini poin menarik ya. Menurut Michael Hall ini poin menarik. Karena seharusnya kasus semacam itu betul-betul akan membuat NLP itu hilang gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah justru NLP tetap goes on ya, move on, tetap berkembang. Yang justru makin kemana-mana perkembangannya sampai sekarang. Yang ini semakin menunjukkan bahwa NLP itu tidak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh saja, tapi betul-betul ilmunya itu sendiri yang membuat orang tertarik untuk mempelajari dan mengembangkan. Nanti di bagian akhir kita akan bahas ya pengembangan-pengembangan yang ada sampai di mana dan prosesnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi kasus pembunuhan itu selalu menjadi bahan pertanyaan, tetapi ya buat saya sih itu hal yang ya di dalam setiap bidang selalu ada skandal gitu. Nah, tapi kasus yang kedua lagi juga itu dari kasus yang pertama ya. Jadi skandal yang menimpa Richard Bandler. Nah, Richard Bandler ini memang figur yang kontroversial, sehingga yang kedua adalah momen ketika dia, kalau yang awal kan di video yang lalu saya cerita soal perebutan hak itu ya antara Bandler Grinder gitu ya. Nah, ini di tahun 90-an dia men-show seluruh orang yang terlibat dalam NLP. Definisi seluruhnya adalah, jadi pertama dia sebut dulu nama-nama orangnya, beberapa orang kunci. Habis itu dia sebut juga John Doe. John Doe itu istilah legal untuk siapapun yang terlibat itu harus membayar royalti sama dia. Jadi dia menuntut semua orang untuk mengakui bahwa Bender lah pemilik sah dari NLP ya. Jadi ini membuat gempar dunia persilatan gitu ya, termasuk Michael Hall sendiri yang saat itu sebenarnya muridnya dia gitu ya. Jadi Michael Hall tuh baru lulus dari trainers training, tapi kemudian mendapat surat tuntutan yang kayak gitu, dia salah satu yang dapat, dan tentu saja dia tidak mau ikutan gitu ya. Ini bahkan sempat ada beberapa kejadian ketika konferensi diadakan di NLP University di California Santa Cruz. Ada sebuah konferensi, banyak orang kumpul di situ. Di momen-momen ketika ada tuntutan itu ya sempat jadi bahan omongan, tapi kemudian intinya begini. Intinya tuntutan tadi betul-betul membuat nama NLP itu jadi dihindari orang untuk digunakan, orang pakai nama-nama yang lain gitu ya. Dan sempat membuat vakum ya aktivitas pengembangan, penyebaran secara signifikan gitu. Jadi refleksinya, pembelajarannya adalah begini loh. Jadi jelas-jelas
NLP itu ngajarin rapport ya, bahkan NLP menemukan rapport itu kunci untuk pacing, itu kunci untuk leading gitu. Nah sementara cara yang dilakukan oleh Bandler kan tentu saja langsung leading tanpa melakukan pacing, ya jelas doesn't work. Memang prosesnya agak lama, tapi tahun 2000 akhirnya diputuskan memang dia tidak berhak untuk NLP itu public domain, dia tidak punya hak apapun atas NLP. Sekali lagi ini berarti membuktikan bahwa NLP di-create oleh satu komunitas, tidak oleh orang per orang gitu. Dan ya udah kembali sih akhirnya ya, orang sudah nyaman lagi dengan NLP. Tapi momen itu membuat ya, kalau menurut Michael Hall, pengembangan NLP Center di Amerika tuh betul-betul tersendat ya, vakum, menurun jauh gitu. Itu kondisi yang dampak di KBR. Nah, usaha menguasai NLP ini kemudian sekian tahun kemudian dicoba oleh John Grinder gitu. Sebagai seorang image matcher, dia nulis segala hal yang against tentang NLP yang dia sendiri ikut terlibat di dalamnya. Tapi ya tentu saja tidak berhasil ya gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kita belajar di NLP pacing sebelum leading, tapi memang salah satu isu yang krusial di dalam sejarah ini adalah ternyata memang kita harus apply to self ya. Kita harus apply ilmu kita to self sebelum apply to others gitu. Jadi saya mau kasih poin penekanan ya, bahwa ketika kita cerita soal Grinder ya, sekali lagi ini bukan untuk menjelekkan orang, ini hanya untuk menyadarkan kita bahwa ya komunitas ini komunitas yang isinya manusia biasa. Semua bidang itu kayak gitu ya, semua bidang selalu ada orang-orang yang hebatnya, dan orang-orang hebat tuh selalu juga punya sisi-sisi yang mungkin bagi orang lain menyebalkan atau mengganggu gitu, dan itu biasa aja bagi sebuah pemain ilmu ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi tidak untuk mendiskreditkan ya, kita mengakui, merespek Chad Bender dan Pak John Grinder sebagai dua orang yang memang punya ide brilian gitu ya, bersama Pak Frank Pucelik dan orang-orang yang lain memang tidak terdokumentasikan gitu. Tapi juga kita memahami bahwa memang ilmu ini sebuah komunitas yang mengembangkan. Itulah sebabnya meskipun di sejarahnya tuh ditandai dengan momen-momen konflik begitu, tapi kenyataannya toh ilmu ini tetap berkembang, tetap menyebar, bahkan menginternasional ya kan. Jadi dulu masa-masa ketika tuntutan itu justru NLP jadi keluar ke internasional gitu ya. Nah di sini dicatat ya, tahun 87 sampai 96 tuh momen NLP ketika betul-betul menginternasional gitu. Jadi misalnya NLP itu berkembang di Australia ya, Terence McLendon yang bawa, dan di Eropa, di Inggris ya, di Inggris bahkan nanti ada pengembangan NLP yang distandarkan spesifik untuk psikoterapi, sehingga berkembang menjadi NLPT ya, T-nya kecil ya, Neuro Linguistic Psychotherapy, yang sudah diakui oleh UKCP ya, United Kingdom Council for Psychotherapy, sebagai salah satu metode terapi yang diakui digunakan oleh para psikoterapis gitu ya. Jadi perkembangan ini luar biasa ya di luar sana gitu ya. Di Indonesia tentu saja kita belum pernah punya catatan sejarah yang rapih sih, tapi seingat saya pernah dengar ya sekitar tahun 90-an itu Pak Wiwoho memulai mengajarkan NLP di Indonesia gitu. Kemudian tahun 2000-an ya orang-orang seperti Pak Roni Ronodirjo, Pak Hindranata, Bu Mariani Ong gitu ya, Pak Abdul Aziz, itu ya merupakan guru bagi banyak orang seperti saya salah satunya gitu ya, yang belajar NLP pada beliau-beliau itu gitu. Jadi penerbitan NLP juga berkembang pesat di momen-momen itu ya. Ada beberapa majalah yang terbit ya, Anchor Point, Rapport, New IQ, NLP Connection. Itu majalah-majalah atau ya jurnal-jurnal yang berkembang ya, setelah kejadian-kejadian itu. Kemudian ekspansi itu artinya pengembangan. Jadi pengembangan yang terjadi juga makin luar biasa. Chad Bender sendiri mengembangkan design human engineering yang dia usahakan untuk
ya mungkin semacam antitesis ya. Kalau NLP itu memodel dari ekspor, dia bilang gimana kalau kita nggak model tapi kita meng-create sendiri excellence kita itu. Tapi sepertinya sih tidak terlalu banyak berkembang. Sepertinya saya juga belum pernah belajar, beberapa orang kata belajar. Michael Ho pernah bikin satu artikel tentang DHE yang menurut dia ya belum ada signifikan lah ya. Kemudian clear language symbolic modeling dikembangkan oleh James Lowry sama Penny Tompkins di Inggris. Kemudian meta state model. Hehehe. Mau lihat? Papa. Oke, meta state model dari Michael Hall yang berkembang menjadi banyak hal lagi. Kapan-kapan kita mau bahas meta state model yang mudah-mudahan ada kesempatan ya bisa belajar sama orang-orang yang betul-betul mendalami itu, teman-teman trainer maupun praktisi dari neurosemantik. Social panorama Lucas Dirks ya, experiential array David Gordon, lab profile yang meringkas metaprogram untuk kepentingan bisnis. Robert Dills tentu saja banyak sekali yang beliau kembangkan di banyak bidang gitu. Artinya pengembangan ini nggak main-main ya. Jadi Lucas Dirks itu seorang akademisi gitu ya. Jadi yang beliau kembangkan nggak main-main. Lab profile juga research based dari Roger Bailey ke Shelley Rose Carvey. Robert Dills tentu saja ya, segala tulisan dia punya basis argumentasi ilmiah yang kuat. James Lowry Penny Tompkins juga sama ya. Itu modeling yang mungkin lebih sungguh-sungguh, lebih ya sesungguh-sungguh ketika model Erikson ya, David Gordon yang di David Gordon. Terus saya lupa nama ini ya, nama terapis yang di model itu David Groove. David Groove di model mereka. Kemudian itu membuat model namanya symbolic modeling atau clear language. Itu ya pengembangan yang lebih jauh lagi. Nah, Michael Hall juga menekankan pada betapa ternyata perjalanan NLP ini ya karena tidak terkoordinasi ya, jadi sangat lemah di urusan metodologi modeling itu sendiri. Jadi sementara NLP lahir dari modeling dan sementara banyak NLP developer itu mengkampanyekan NLP sebagai sebuah proses modeling, tapi modeling itu sebenarnya seperti apa itu tidak pernah tersistematisasi dengan jelas gitu ya. Buku yang nulis modeling ya akhirnya Robert Dills lagi ya, modeling with NLP. Baru kemudian ada tadi David Gordon, kemudian Michael Hall, kemudian saya nemu satu buku yang sangat komprehensif membahas 13 metodologi modeling yang berhasil ditemukan. Jadi namanya Frank Burgess, ini seorang trainer dari Inggris. Dia belajar kepada sebanyak mungkin orang yang bisa dia temukan, yang bisa mengajari dia modeling gitu. Terinspirasi dari sebuah kalimatnya John Grinder yang mengatakan kalau seandainya kita nggak memproduce modeler, maka NLP akan jadi catatan kaki saja. Ya menariknya John Grinder sendiri, John Grinder Bendler ini salah satu yang dikomentari di buku ini adalah selalu mengatakan bahwa mereka itu terus melakukan modeling, tetapi kok nggak ada dokumentasinya gitu ya. Jadi it seems like mungkin mereka betul melakukan modeling, hanya berarti memang betul ya dulu itu mereka sangat perlu para penulis ya. Mereka perlu Robert Dills, mereka perlu Steve Andreas. Kalau nggak ada para penulis ini, even Bendler perlu Michael Hall ya. Sempat dikisahkan, jadi Michael Hall tuh sempat memang cukup dekat dengan Bendler untuk menulis buku bersama yang sempat hampir di publish, dan ada kendala di situ karena tiba-tiba Bendlernya semacam ngambek lah gitu. Jadi nah sehingga ya metodologi modeling jadi belum terdokumentasikan. Tapi barangkali hikmahnya adalah yaitu mungkin tugas dari orang-orang lain gitu yang memang kemudian melahirkan buku modeling, sehingga betul-betul ini ilmu komunitas, ilmu berkembang bersama banyak orang ya, bukan milik satu dua orang gitu ya. Nah ada satu poin menarik ya ketika kemudian Michael Ho cerita bagaimana dia ketemu sama Frank Pucelik.
tanpa sengaja di dalam deket-deket suasana NLP conference di London, dia ketemu sama Frank Kocelik. Kemudian mereka ngobrol panjang 5 jam di hari itu gitu ya. Ternyata mereka satu hotel ngobrol panjang, dia tanya banyak hal, dan kemudian dia jadi sering bertukar pikiran. Terus mereka bersama-sama mau menggerakkan lagi komunitas NLP, sudah mengadakan beberapa kali pertemuan NLP Leadership Summit ya dari tahun 2012. Kayaknya setiap tahun sering terjadi perkumpulan itu. Nah, dan buku ini kemudian menyimpulkan bahwa ya ini sesuatu yang pernah disinggung ya oleh Michael Hall ya. Dulu saya mengira bahwa NLP itu leadernya ya Bandler sama Grinder gitu. Saya pikir founder itu otomatis leader gitu. Ternyata nggak mesti demikian, karena iya sih kalau dilihat-lihat ya, mereka nggak pernah betul-betul melakukan leadership behavior lah gitu kurang lebih. Nah, misalnya ya, mereka nggak pernah kirim message, email atau apa untuk menginspirasi komunitas NLP. Ya Zin, kita jarang lihat itu ya. Kalau nggak pernah, mereka nggak pernah datang ke konferensi. Jadi ketika banyak orang berkumpul ngadain konferensi itu nggak pernah kemudian mereka datang hadir gitu, malah seringkali nggak hadir. Terakhir waktu Robert Dills merayakan 40 tahun NLP di University of California Santa Cruz, Bender bersedia ngirim video gitu, video doang gitu ya. Saya nggak tahu kenalannya apa, tapi di video itu pun juga masih mengesankan sesuatu yang tidak terlalu inspiring gitu. Kalau kita berharap itu leadership ada di beliau. Jadi nggak pernah ya datang konferensi, nggak pernah encourage people to create think tank to address problems ya. Yuk ngumpulin yuk cerita-cerita masalah, nggak pernah ngomong kayak gitu. Bahkan nggak pernah bikin sistem-sistem validasi ya. In fact training-training yang dikerjakan oleh Society NLP dulu adalah dikembangkan oleh DOTAR ya, Division of Training and Research, yang dipimpin oleh Leslie Cameron gitu. In fact Leslie Cameron akhirnya sempat menghilang. Jadi Leslie Cameron tuh brilliant, habis nulis 3 buku itu kemudian kok berhenti, nggak tahu sekarang kemana. Saya juga coba browsing dia punya website atau apa, nggak ketemu ya, apa namanya, entah bagaimana gitu, seperti menghilang gitu. Bahkan ya kelakuan mereka tuh kayak against each other gitu. Jadi nyerang sana sini, saling bertengkar gitu ya. Even terhadap murid-muridnya juga tidak mengayomi. Jadi sepertinya memang we cannot count on them as a leader in the movement. Tapi kalimat ini bukan untuk mendisrespect beliau berdua ya, tapi kalimat ini tujuannya adalah memang ya setiap peminat NLP lah yang mungkin harusnya menggerakkan komunitasnya untuk mengembangkan sesuatu gitu. Itu yang coba kita lakukan di Indonesia NLP Society. Indonesia NLP Society kita buat sebagai komunitas belajar. Niat memang sama-sama belajar. Esensi pembelajaran itu yang ingin kita bangun. Sekarang memang masih pada fase kita belajar dasar-dasar dengan bedah buku gitu ya. Tapi someday kita memang pengen betul-betul mendalami modeling itu dan betul-betul menghasilkan karya-karya dari modeling itu. Tapi lebih jauh dari itu, kita coba meracik sendiri bagaimana NLP itu bisa dipelajari, yang penekanannya memang betul pada poin apply to self. Jadi kalau teman-teman mampir di website NLP Society akan ketemu, Indonesia NLP Society akan ketemu poin apply to self itu menjadi value yang memang kami usahakan untuk kami jaga gitu. Karena ya kita sudah melihat sejarah, kita sudah melihat bagaimana ilmu memang selalu punya mata dua gitu. Jadi bagusnya ilmu itu memang kita nikmati sendiri dulu untuk membentuk diri kita, menumbuhkan diri kita, dan berbekal pemahaman kita bahwa NLP ini berasal dari gerakan Human Potential Movement ya, gerakan yang melihat sisi positif dari manusia. Ya, bagusnya logika yang paling sederhana adalah orang yang mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, yang akan makin keluar adalah sisi positifnya ya, bukan sisi negatifnya gitu. Begitu, sekian pemaparan tentang sejarah NLP menurut versinya Michael Hall. Sekali lagi, selanjutnya saya berencana untuk membedah buku-buku NLP,
sekali lagi bedah buku ya, karena memang saya juga adalah proses belajar, plus juga saya ingin ngajak teman-teman untuk yuk baca bukunya gitu, cari bukunya, baca bukunya, pelajari. Jangan puas dengan hanya ikut training 1, 2, 3 hari. Jangan juga puas hanya dengan baca artikel-artikel. Jangan puas dengan baca buku terjemahan-terjemahan yang maaf kurang akurat gitu ya. Tapi yuk baca bukunya, pelajari. Ada jauh lebih banyak kekayaan di ilmu ini daripada yang umumnya dikenal orang saat ini. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.